Mangga, mangga. Siap. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah. Sore ini kita dapat melaksanakan kajian online bersama komunitas tasbih, yakni dengan tema ibumu, ibumu, ibumu. Ya, alhamdulillah pada sore ini narasumber kita yakni Ustadz Falah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Jangan panggil Ustadz deh, panggil Akang aja ya, supaya akrab. Akang Falah ya. Alhamdulillah ya. Ya. Kak Haris Kang? ya. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, masya Allah. Antum? Bi khairin alhamdulillah. Ya Ustadz. Ustadz. Ya, siap. Tema kita pada sore ini. Kalau dipanggil Ustadz kurang kedengeran. Saya kalau dipanggil Akang kedengeran. Ada ya, oke. Kang Falah. Kan biasa manggil Ustadz gitu. Biasa manggil Ustadz. Iya, oke. Walaupun profesi saya guru, aktivitas saya guru, ya guru kan bahasa Arabnya Ustadz ya. Cuma lebih enak dipanggilnya Akang aja karena saya USA. Widih, USA itu apa tuh? Orang Sunda asli. Masya Allah. Ya. USA. Keren. Oke. Kang Falah. Oke, siap Haris. Tema kita nih ibumu. Kayaknya menarik gitu ya. Maksudnya menceritakan istilahnya tema tentang seorang sosok yang telah melahirkan kita, merawat kita, menyusui kita, sampai membesarkan kita sampai sekarang saat ini gitu kan, masya Allah. Jadi menarik nih kayaknya nih, Kang. Iya, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu ya, sahabat komunitas tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, Kak Haris ya, ini Haris bukan Haris penyanyi ya, yang Haris siapa? Haris Ji ya, yang suaranya merdu. Assalamualaikum. Mudah-mudahan ini juga merdu ya. Merdu ketika di kamar mandi ya. Ya, hari ini tema kita ya kajian opsi obrolan pemuda masa kini yaitu mengangkat tema ibumu karena mungkin bertepatan tanggal 22 ya walaupun sekarang baru tanggal 19 gitu kan ya. Cuma biasanya kan tanggal 22 itu identik dengan Mother's Day ya atau Hari Ibu katanya gitu kan ya. Walaupun sebenarnya saya tadi itu sempat searching dulu ini kok ada Hari Ibu di tanggal 22 gitu kan ya. Ternyata gitu ya? Dari apa yang saya dapatkan tanggal 22 itu dianggap sebagai Hari Ibu itu karena pada hari itu atau tanggal tersebut ditandai dengan adanya pergerakan perempuan Indonesia ya yang pada waktu itu melakukan kongres pertama tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Nah, makanya oleh pemerintah kita ditetapkan tanggal 22 itu sebagai Hari Ibu. Tujuannya apa? Katanya tujuannya adalah untuk supaya para pemuda itu atau remaja atau generasi sekarang tidak lupa dengan peran atau sosok seorang ibu gitu kan ya. Nah, ini mungkin sebenarnya di satu sisi ada kebaikan, di sisi lain sebenarnya ada hal yang miris gitu kan ya. Kenapa? Karena bisa terjadi seorang anak atau seorang pemuda atau seorang remaja kok bisa lupa sama ibunya gitu kan sehingga harus ada yang namanya Hari Ibu gitu kan ya. Cuma tanggal itu doang gitu kan, ya maksudnya. Iya, maksudnya itu satu sisi memang bagus gitu kan ada momen untuk memperingati gitu ya. Ada memperingati tetapi di sisi lain ada kemirisan di mana seorang
anak atau seorang remaja, atau kalau di sini dikatakan, kalau di salah satu artikel yang saya baca itu, tujuan Ya. itu kan supaya generasi muda itu Heeh. tahu gitu kan makna Heeh. dari perjuangan seorang ibu gitu kan. Kenapa hanya di Hmm. satu hari tertentu saja Iya, gitu kan ya. benar ya. Tahun Sedangkan sekali lagi Mas ya. iya, perjuangan itu kan setiap hari gitu kan ya. Iya Kecuali kalau benar. perjuangan ibunya itu setiap tanggal 22 sekali, 22 Desember aja gitu kan ya. Mustahil, Nah, mustahil. ya kalau Kak Haris tadi menyampaikan dari mulai kecil sampai dengan kita dewasa itu tidak lepas dari pengorbanan sosok seorang Hmm. ibu, berarti kan setiap saat. Bahkan Iya, tidak hanya Masya setiap Allah. saat, mungkin 24 jam. Mungkin Iya, Masya Allah. beberapa waktu lalu ada tayangan menarik di mana ada para pelamar pekerjaan Hmm. yang ditawarkan pekerjaan 24 jam gitu kan ya. Hmm. Tidak ada istirahatnya, tidak ada liburnya gitu kan ya. Siapa tuh? Terus tidak digaji gitu kan. Oh, Nah, Masya Allah. di tayangan tersebut orang-orang atau pelamar itu mengatakan, "Oh, saya tidak mau, tidak sanggup, itu tidak manusiawi," katanya. Iya, iya. Tapi ketika disampaikan ternyata ada aktivitas atau pekerjaan tersebut, siapa? Yaitu sosok seorang ibu yang Masya setiap Allah. saat mungkin tanpa henti, tanpa istirahat, nggak ada kata libur kan? Iya, iya, Masya Allah Suka gitu benar. kan ya, Kak Haris dulu gitu kan ya, pas hari Minggu, "Mah, anterin," nggak bisa, mama lagi libur ngurus anak gitu kan. Enggak kan gitu kan ya. Jadi memang Kayak nggak ya pernah deh. maka wajar ya, nggak pernah kan gitu kan ya. Iya, Wajar benar. kalau kita pada momentum atau kajian tasbih kali ini mengangkat, ya sudah selayaknya mengangkat tema terkait itu, tapi bukan bukan hanya sekedar untuk memperingati tanggal 22, tapi bagi seorang Hmm. muslim bagaimana memposisikan seorang ibu itu ya harus dicintai, harus dihormati, harus dihargai, harus Iya. dimuliakan setiap Hmm. saat, setiap detik, setiap ya ketika kita mampu dan ketika eh, kita masih memiliki nyawa, ya kita harus senantiasa berupaya untuk itu. Iya, Masya Jadi itu mungkin Allah. ya, Kang Haris ya. Iya, oke, Masya Allah. Kang Falah. Ya, Ya, ini saya ada pertanyaan nih, Kang nih. iya, boleh, enggak. Kira-kira posisi ibu seperti apa dalam Islam itu? Maksudnya dalam Islam tuh posisi ibu itu seperti apa gitu? Ya, berbicara ibu ya, berbicara ada Heeh. yang mengatakan ibu, umi, emak gitu Iya. kan ya, Heeh. bunda, mom gitu kan ya. Heeh. Mamski, Apalagi ya, mamski, mamski. mamski gitu kan ya. Terus bokap gitu kan ya. Bokap, nyokap, Bokap bokap. mah nyokap ya, bokapnya Iya, bapak ya. iya. Maklum saya kan pemuda masa lalu gitu kan ya. Oh, iya. Ya Insya atau Allah. mungkin yang kalau anak rohis panggilnya umi gitu kan ya. Oh iya, Umi Atau Abi gitu. panggilan ya umi, abi atau panggilan apapun namanya, yang Heeh. pasti atau yang jelas ya sosok ibu itu adalah sosok yang sangat mulia ya, yang Iya, Masya sangat atau Allah. kudu kita muliakan ya. Tapi bukan berarti bapak tidak mulia gitu kan ya. Ini bukan bukan Iya. dalam artian membanding-bandingkan enggak gitu kan ya. Heeh. Tapi ya dalam artian bahwa memang ibu ini memiliki posisi yang sangat sangat mulia gitu kan ya. Hmm. Ya bapak juga sama gitu kan ya. Jangan sampai Iya. nanti oh bapak berarti enggak sama juga gitu kan ya. Heeh. Cuma kalau tadi kan karena pertanyaan posisi seorang ibu, ya memang Islam mengangkat posisi seorang ibu itu luar biasa. Tapi dalam Islam itu memang ada memang beberapa dalil atau keterangan yang memposisikan seorang ibu, tapi di beberapa ayat Al-Qur'an itu memang memposisikannya itu adalah orang tua ya. Jadi bapak dan ibu gitu kan ya. Oh ya. Ya dalam hal ketika kita diminta berbuat baik, ya kita Heeh. diminta berbuat baik kepada keduanya, bapak dan ibu, ayah, Heeh. umi, abi, ayah, bunda dan yang lainnya ya. Kita ya Gratifikasi sebagaimana gitu ya. ya, Heeh. sebagaimana. Tapi memang pengorbanan seorang ibu itu ya mungkin Heeh. kalau secara fisik benar-benar terasa gitu kan ya. Iya benar. Dalam surat Luqman ya kalau saya 13 itu kan Allah menggambarkan hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini gitu kan ya. Jadi Masya Allah. bagaimana seorang ibu itu kan mengandung gitu kan ya dalam Heeh. susah payah kemudian menyusuinya dalam jangka Hmm. waktu ya kalau dalam Islam kan yang dianjurkan itu 2 tahun ya. Tahu. Ya dalam ya 2 tahun kemudian menyapihnya. Jadi Heeh.
bisa kita bayangkan mungkin kalau secara fisik aja ya, Kak Haris mungkin ya bisa menggendong anak ya 1 kilo atau 2 kilo lah gitu kan ya, di dalam perut kemana-mana dibawa setiap hari setiap Iya, saat. iya. Itu Masya bisa kita Allah. rasakan gimana gitu kan ya, apa Perjuangannya lemahnya gitu ya. atau juga perjuangannya itu kan sungguh luar biasa gitu kan ya. Kemudian setelah itu menyusuinya ya, menyusui Mhm. berbagi makanan. Jadi makanan yang dimakan itu dibagi sama anaknya. Ini kan juga luar biasa gitu kan ya. Jadi memang pengorbanan seorang ibu itu luar biasa. Makanya memang Islam memposisikan ibu ya orang tua gitu kan ya, baik ibu maupun ayah dalam posisi yang luar biasa gitu kan ya. Ada beberapa nanti ayat yang mungkin kita akan bahas gitu kan ya, bagaimana memerintahkan kita, menyuruh kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Orang tua. Jadi itu mungkin ya gambarannya ya, gambaran bagaimana memang ya kalau secara fisik pun ya atau secara fakta pun kita bisa melihat ya. Walaupun mungkin dulu Kak Haris nggak bisa lihat gitu karena masih dalam kandungan. Tapi mungkin kalau lihat sekarang atau kalau punya adik gitu kan ya, uminya atau ibunya masih melahirkan atau masih memiliki adik kan bisa kelihatan tuh Ya, bagaimana pengorbanannya yang begitu ya besar Masya Allah. dalam mendidik merawat gitu kan ya sampai dewasa dan mendidik sampai dewasa seorang anak yang dididik atau dirawat oleh seorang ibu kan sungguh luar biasa pengorbanan mereka kepada kita. Masya Allah, dari kandungan sampai melahirkan ya Kang ya. Iya, iya sampai Sampai dewasa. ada tuh istilah tuh ngidam-ngidam segala gitu ya. Iya, gitu kan ada ngidam Muntah-muntah gitu ya. muntah-muntah gitu kan ya. Ya emang Pengen ini, emang pengen itu. dan Katanya, itu kalau nggak dibeliin ya. katanya nanti nanti ngacai gitu, maksudnya kalau nggak diturutin Iya, ngacai kalau jadi kata orang Sunda katanya gitu kan ya. Nanti jadi Tapi itu kan acayan gitu. nggak ada dalilnya ya gitu kan. Nggak ada itu memang turun temurun katanya kalau turun temurun kalau ya orang kalau Sunda pengen ya. sesuatu gitu kan. Terus akhirnya nanti ngacai. Tapi sebenarnya ya tidak mungkin secara medis bisa dijelaskan ya gitu kan ya. Oke, Kenapa mungkin. bisa acai gitu kan ya. Nah itu nanti lain waktu lah. Biasanya di minggu kelima kalau nggak salah ya ada kajian kesehatan. Oh, ada itu ya. Ya, ya. Oke, siap. Oke, pertanyaan kedua, Kang. Bagaimana sikap kita pada orang tua nih? Pada orang tua, terutama ibu gitu maksudnya. Iya, seperti tadi Akang singgung ya, berbicara dalam Islam itu memang tidak dalam artian walaupun tadi ada dalil yang khusus memposisikan ibu ya, hadis kan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tetapi ketika hal berbuat baik, gitu kan di dalam Islam itu diperintahkannya itu tidak hanya kepada ibu, gitu kan ya, tetapi juga kepada ayah, gitu kan. Jadi makanya beberapa ayat itu mengatakan ketika kita berbuat baik itu adalah kepada kedua orang tua kita, ya. Jadi prioritasnya tetap kedua orang tua, yakni bapak dan ibu, gitu kan ya. Nggak boleh pilih kasih ya, Oh iya karena benar. merasa oh ibu yang mengandung, bapak enggak, gitu kan ya. Jadi kurang Jadi ibu sayang sama bapak diabaikan enggak gitu ya maksudnya. ya. Ya bapaknya agak diabaikan, ibunya yang diperhatikan ya nggak boleh seperti itu. Karena Oke, apa? nggak Karena boleh. dalam surat Luqman ya 14 itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi." Jadi ayatnya itu biwalidayhi gitu kan ya. Jadi kepada kedua Orang orang tua tua. gitu ya. Kita itu diperintahkan berbuat baik itu, wa wassaynal insana itu adalah kepada siapa? Yaitu kepada kedua orang tua kita. Walaupun memang tadi disebutkan bagaimana ibu itu mengandung gitu kan ya. Dalam lanjutan ayatnya itu kan wahnan ala wahnin gitu kan ya. Bagaimana mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah gitu kan ya. Wa fisaluhu fi amaini gitu kan. Kemudian menyapinya dalam jangka waktu 2 tahun gitu kan. Tetapi kan di balik itu juga kita mungkin harus ingat bahwa yang menopang ibu itu juga siapa? Itu ada ayah kita ya. Kalau Iya tadi Kak benar. Haris mengatakan kalau pingin apa jam 12 malam, apa ibu kita yang keluar? Kan enggak.
pasti minta Iya, ke ayah ya. ayahnya, dan Iya, iya, ayah Masya pun juga Allah. pasti gak akan tega gitu kan Iya membiarkan seperti benar. itu. Makanya pasti dia akan mencari gitu kan ya. Pengen Iya, rujak Masya tengah malam Allah. kan susah gitu kan ya. Ngarujak Iya, apa mangga muda tengah oh, malam, apalagi iya. lagi musim mangga kan repot gitu kan ya. Iya Tapi ayah benar. pasti nyari, berusaha gitu Iya, kan ya. Masya Allah ya. Karena ingin Perjuangannya. memenuhi keinginan itu. Jadi memang kita harus ingat di samping ibu kita ada sosok ayah yang berkorban gitu kan ya. Kalau Masya kita merasa, Allah. oh saya disediain sarapan oleh oleh ibu setiap hari gitu kan ya, harus Hmm? diingat juga bahwa eh, adanya sarapan itu dalam artian ya Hmm? uangnya gitu kan ya, kalau rezeki dari Allah jelas itu, tapi Dari Allah. uangnya itu adalah Perantara hasil ya. pengorbanan siapa gitu kan. Iya, uangnya itu didapatkan dari pengorbanan siapa, yaitu seorang ayah gitu Ayah kan ya. ya, Masya Makanya dalam Allah. Islam ketika kita memuliakan itu harus memuliakan keduanya, baik Semuanya. itu ayah kita, baik itu ibu kita maupun ayah kita. Atau dalam surat Al-Isra pun juga sama gitu kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Jadi kata Allah memerintahkan kepada manusia janganlah menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jadi dalam artian kepada kedua orang tuanya. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita memuliakan itu adalah tidak hanya memuliakan ibu tetapi juga memuliakan kedua orang tua kita. Jadi kalau dikatakan mana yang prioritas? Dua-duanya prioritas, gitu kan. Baik ibu maupun ayah, gitu kan ya. Ayah. Oke, Masya Allah. Sampai merinding saya, Kang. Ini Ya, ngedengar perjuangan seorang ayah, ibu gitu, Masya Allah ya. Pada ya. kita perawat. Sampai merinding saya, Masya Allah. Ya, walaupun mungkin kadang ayah itu gak nampak ya. Jadi kadang Iya ayah itu bener kan ya. laki-laki itu kan jago menjaga perasaan katanya ya. Maksudnya dalam Ini, artian Masya Allah. gitu kan enggak seperti kalau kalau sakit mungkin enggak sepanik ibu gitu kan ya. Enggak seperhatian ibu gitu. Tapi di balik dinginnya itu ada rasa kasih sayang yang begitu luar biasa gitu kan ya. Masya Allah. Pasti seorang ayah itu juga akan senantiasa memprioritaskan anaknya. Jadi ya kita tetap harus dua-duanya diprioritaskan. Ayah juga, ibu juga gitu kan ya. Oke, siap. Masya Allah, Kang Falah. Oke, Ya. pertanyaan ketiga, Kang nih, Kang. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati atau memuliakan orang tua? Apa nih yang kita lakuin untuk memuliakan orang Ya. tua gitu maksudnya? Kalau kita berbicara memuliakan atau menghormati orang tua kita, mungkin banyak yang bisa kita lakukan ya. Tetapi juga harus kita ingat sebanyak apapun yang kita lakukan, rasanya tidak akan bisa membalas kasih sayang kedua orang tua kita, gitu kan ya. Tak ternilai ya. Iya, tak ternilai gitu kan ya, baik ibu maupun ayah kita gitu kan ya. Ada yang mengatakan kasih ibu sepanjang masa gitu kan ya. Ya berarti kan dalam artian memang kasihnya akan senantiasa atau cintanya akan senantiasa ada ya. Kalaupun mungkin anak itu sudah berpisah dalam artian berkeluarga, pasti seorang ibu itu atau orang tua itu pasti akan senantiasa memikirkan anaknya. Jadi kalau berbicara apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya banyak, tapi sebanyak apapun mungkin rasa-rasanya tak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh ibu kita kepada kita, gitu kan. Tetapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat atau melakukan apa-apa, gitu kan. Kita tetap harus berbuat seoptimal mungkin, gitu kan ya. Cuma ini kalau dibanding-bandingkan, memang kasih sayang ibu, kasih sayang ayah, atau kasih sayang kedua orang tua kita memang sangat banyak kepada kita, gitu kan ya. Makanya kita pun harus sebanyak mungkin memberikan rasa hormat kita, memuliakan mereka semampu yang bisa kita lakukan, itu kan seoptimal mungkin, sekuat tenaga atau semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Mungkin di antara yang bisa kita lakukan, gitu kan ya. Yang pertama kita harus senantiasa membahagiakan ya, atau membuat mereka senang ya, membuat mereka senang ya. Senang itu bukan berarti dengan materi saja, tidak gitu kan ya. Melihat anaknya baik saja itu orang tua itu senang
ya. Iya, iya benar ya. Melihat anaknya solih gitu kan ya, rajin Iya. ngaji gitu kan ya, Masya rajin Allah. beribadah gitu kan, itu senang orang tua itu. Ya, tidak Mhm. selamanya diukur dengan materi, tidak selamanya Uang-uang diukur gitu ya. iya, uang-uangnya enggak Mhm. gitu kan ya. Tetapi Mhm. ketika kita mampu membahagiakan mereka, menyenangkan mereka, itu menjadi suatu hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau Oke. merasa, oh saya belum punya apa-apa, bukan berarti kita tidak bisa membahagiakan mereka, bisa gitu kan ya. Mhm. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud gitu kan ya, Allah Rasulullah Masya Allah. SAW gitu kan ya, pernah didatangi oleh seorang datang kepada Rasulullah SAW, aku akan Mhm. berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan Mhm. kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Kemudian Ya Rasulullah Allah. SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa, sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Jadi Oh. ketika seorang anak itu pun mau berhijrah, Mhm. Rasul sampai menyuruh kembali gitu kan ya, ya berhijrah dalam artian ketika melihat orang tuanya menangis, disuruh untuk Mhm. kembali dulu membuat orang tuanya itu tertawa kembali gitu kan ya, berarti bahagia kembali ya. Bisa jadi mungkin orang tuanya itu menangis karena kehilangan anaknya itu sendiri gitu kan ya. Ya, Nah Masya Allah. makanya posisi bagaimana kita membahagiakan orang tua itu menjadi sangat penting ya, membuat Iya. mereka bahagia. Tetapi tidak tidak berarti selamanya diukur dengan materi, tidak gitu kan ya. Mhm. Kalau tadi akan sampaikan orang tua itu lihat anaknya baik saja itu sudah senang gitu kan ya. Iya, iya Masya Allah. Buat apa kan materinya banyak tapi ternyata hasil korupsi gitu kan ya. Ya Akhirnya naudzubillah kan ya haram membuat ya. iya, akhirnya membuat orang tuanya stres juga kan itu. Makanya Mhm. penting. Tapi kalau kita Naudzubillah. mampu juga dengan materi, ya itu juga harus gitu kan dalam artian oh Heeh. kita punya materi berlebih ya, ya itu bisa bisa kita berikan kepada kedua orang tua kita. Nah, Oke, terus Masya Allah. yang kedua ya, Mhm. ya sebenarnya ini banyak ya, cuma mungkin Banyak enggak ya. ini yang kedua kita harus senantiasa mendoakan mereka, gitu kan ya. Mmm. Senantiasa mendoakan dan Mhm. menjadi bagian ya, eee, apa, eee, dalam artian dalam setiap doa yang kita lantunkan, orang tua itu menjadi bagian yang atau prioritas utama yang kita doakan, ya. Mhm. Mendoakan senantiasa kebaikan kepada mereka, gitu kan ya. Ya Mmm. mungkin doa yang familiar ya, yang dari Populer TK ya. gitu kan ya, heeh, populer yang Rafiq dari Firly TK ya. diajarkan ya, Robbighfirli Walidayya. warhamni gitu kan atau Allahummaghfirli dzunubi waliwalidayya gitu kan ya. Banyak ya gitu kan ya redaksinya gitu kan. Tapi intinya Mhm. bagaimana kita mendoakan mereka gitu kan ya, Mhm. mendoakan mereka bahagia, mendoakan mereka dikasih diberikan kasih sayang oleh Allah gitu kan ya. Ya Masya Allah. Ya mungkin melebihi kasih sayang mereka kepada kita gitu kan ya. Nah Mhm. ini harus senantiasa kita ingat gitu kan ya. Mhm. Eee, Terus juga yang ketiga, kalau kita ingin berbuat baik, menghormati ataupun memuliakan orang tua, kita Mhm. jangan sekali-kali mencela ya, Oh. memanggil nama orang tua teman kita dengan candaan. Nah ini kadang ini nih, Oh iya remaja jadi ataupun pelayan yang diledekin. Iya bener-bener. diledekin anak siapa gitu kan ya. Nah jangan Oh. sekali-kali itu gitu kan ya. Itu nggak boleh Kak, nggak? Eee Iya gitu kan ya. Karena Rasul Mhm. pernah bersabda, termasuk Ya. dosa besar Ah, dosa besar adalah Masya Allah. seorang yang mencela kedua orang tuanya dengan cara dia mencela bapaknya orang lain. Oh gitu. Maka orang tersebut balas mencela bapaknya. Dia mencela ibu Papoyok-poyok gitu ya seorang, maka maksudnya ya? orang ya papoyok-poyok gitu kan ya. Oh, Oh, contoh, bapaknya si Michael gitu kan ya. Oh, gitu kan ya. keren banget. Oh, ya karena kalau kalau mohon maaf ya kalau bapaknya siapa gitu kan, banyak kan di kita gitu kan, kalau Michael kan jarang gitu kan ya. Bapaknya si Josh gitu kan ya, atau bapaknya si Alexander Keren gitu kan ya. keren banget. Wah, ya ya supaya nggak ada di kita gitu kan, nanti kalau Iya kita bener bener ngomongin bener. orang. Oh iya, tersinggung ya? Ya kesinggung nanti gitu kan ya. Ya itu nggak boleh ternyata dalam Islam itu saling mencela. Ya mudah-mudahan dulu ketika SD kita diampuni ya karena mungkin kalau SD itu Iya, belum balik. Tapi kalau iya kadang mungkin ya. terkadang anak SMP atau SMA pun juga suka bawa-bawa seperti itu. Kadang jadikan Iya bahan candaan. Nah itu nggak iya, boleh dalam Islam kayak ya. jadi biasa gitu ya? Jadi biasa gitu kan. Mhm. Makanya kita harus saling menjaga kehormatan orang tua kita. Dia dengan juga Masyaallah. menjaga kehormatan
orang tua teman kita gitu kan ya. Kalau kita menghormati orang tua teman kita, pasti teman kita pun akan menghormati orang tua kita. Iya, Ya. benar banget ya. Ya. Terus selanjutnya keempat tadi ketiga ya. Iya, ketiga. Yang pertama kan tadi apa tadi tuh membuat bahagia, terus mendoakan, jangan mencela, dan yang Iya. keempat itu jangan membantah. Nah ini yang kadang-kadang dulu mungkin sering kita lakukan ya. Astagfirullah. Tolong beliin terasi, bau gitu kan. Nah ini kan nggak boleh gitu kan ya. Tolong Pakai bau beliin, lagi. iya beliin minyak, leur gitu kan ya, atau licin. Iya, iya. Ya ternyata bilang Ya, aja itu nggak boleh nggak bilang boleh. doang ya? Iya, Bilang bilang nggak boleh aja kan ya? nggak boleh. Ya Ya dalam Allah. surat Al-Isra itu Allah mengatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Ya. Jadi aja itu itu sama dengan ya kalau diterjemahkan itu mengatakan kepada konya perkataan aja itu tidak boleh. Dan janganlah engkau membentak keduanya, apalagi sampai membentak ya. Maka Saking ucapkanlah mulianya orang perkataan tua yang gitu ya. ya saking mulia kan orang tua kita gitu kan ya. Tidak hanya ibu kita tapi juga bapak kita, ayah Bapak kita juga ya, sama bener. gitu kan ya. Iya. Nah, cuma mungkin kadang kita sudah jadi kebiasaan. Mungkin ya kalau kemarin itu kan belum tahu, kalau sekarang sudah tahu gitu kan ya. Kalau Sudah diampuni ya. ingat ya sering-sering beristighfar, kemudian mohon maaf mumpung masih ada ya. Pa atau umi, abi, ayah, bunda, AA atau dede minta maaf ya gitu kan, dulu pernah bilang gitu kan, pernah bilang bentak, sedikit membentak dan yang lainnya. Kalau sudah tidak ada ya kita rasakan sendiri gitu kan ya, bagaimana rasa kehilangan terhadap kedua orang tua kita. Baru sadar ya. Kalau udah hilang. Jangan sampai seperti itu Kang ya. Misalnya nyesal Jangan gitu. sampai seperti itu, menyesal gitu kan ya. Makanya harus ya semampu kita ya melaksanakan apa yang diminta lah gitu kan ya. Selama itu hal yang baik ya. kita lakukan, ya wajib gitu kan ya. Apalagi yang baik ya gitu kan, yang mubah saja ya harus kita lakukan. Itu kan kalau orang tua nyuruh yang buat haram gitu, asal suruh nyuri gitu, suruh rampok, suruh jambret, itu gimana itu tuh Kang? Kecuali kalau kita dilakukan seperti itu gitu kan ya. Dalam surat Luqman, masih surat Luqman kalau nggak salah ayat 15 gitu kan ya. Jadi kalau wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm. Jadi kalau orang tua itu memaksa mempersekutukan sesuatu dengan aku ya, dengan Allah ya, yang tidak ada pengetahuanmu tentang aku, maka janganlah kamu mengikutinya. Jangan diikuti ya. Jadi jangan diikuti, fala tuti'huma wa sahibhuma gitu, fid dunya ma'rufan. Tetapi walaupun tidak diikuti, kita harus menggauli atau bukan menggauli, istilahnya mungkin apa ya artinya itu? Ya memperlakukan misalnya ya bergaul mungkin bergaul atau memperlakukan keduanya itu dengan baik gitu kan. Mengelola dengan baik. Jadi ya. Iya, tetap akhlak kita, tetap perkataan kita baik gitu kan ya. Nah ini terkait dengan bagaimana kita memuliakan mereka dengan cara menghormati mereka ya. Jadi yang harus kita lakukan saja adalah menghormati mereka walaupun mereka beda keyakinan ya. Beda keyakinan saja dihormati, apalagi yang satu keyakinan. Ya Allah. Ya, Islam ya itu contoh benar-benar ya mungkin. mengatur. Insya Allah. Ya contoh mungkin mereka mengatakan ya nauzubillah ya gitu kan, orang lain mungkin di luar sana lah gitu kan, jangan sampai kita yang dicontohkan gitu kan ya. Ada orang tua nyuruh anaknya nyuri gitu kan ya. Nah anaknya ya bisa menjelaskan ke orang tuanya bahwa itu perbuatan yang haram, tidak boleh dalam Islam ya, tetapi tetap dengan cara-cara yang baik gitu kan ya. Baik Jadi ya. tetap rasa hormat itu tetap dikedepankan, akhlak itu tetap dikedepankan.
Nah, itu mungkin bisa Oke. dikatakan yang kelima ya, sekaligus pertanyaan tadi Kak Iya Haris tadi ya. benar-benar ya. Terus yang Iya. keenam ya mungkin kita cukup 6 saja mungkin karena banyak sebenarnya ya, banyak yang bisa kita lakukan Iya untuk iya. menghormati orang tua gitu kan ya. Takutnya nggak beres Dan ya nih kajiannya. iya nanti habisnya nah yang ke-6 itu ya kita harus bisa kalau kita punya kelebihan ya kita, harus bisa menafkahi mereka ya. Apalagi orang Oke. lelaki itu tanggung jawabnya adalah orang tuanya. Jadi orang tua itu tanggung jawab Oh, anak lelaki. Jadi maka kalau anak ya, laki-laki ya? jadi kalau, bahkan Oh. ketaatan dalam artian, ketika berumah tangga pun ya seorang anak laki-laki itu, suami itu harus harus Mhm. mendengarkan, orang tua atau ibunya gitu kan ya. Eee, Mmm. jadi karena menjadi bagian dari kewajiban dia untuk menanggung, beban atau menanggung, tanggung jawab orang tuanya kalau sekiranya orang tuanya sudah sepuh gitu kan ya, sudah tua, Nggak tidak mampu mampu ya? lagi mencari Mmm. nafkah, maka menjadi kewajiban seorang Anak anak laki-laki laki-laki ya? ya. Oke, siap, Nah, Masya Allah. dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman gitu kan ya, "Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Wa ma Mhm. taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim." Jadi mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, jawablah harta yang kamu nafkahkan dapat diberikan kepada ibu bapamu, kaum kerabatmu dan anak Mmm. yatim, orang-orang miskin dan orang-orang Orang yang tua sedang ya, dalam diutamain perjalanan. ya? Jadi orang tua memang ya menjadi Yang prioritas utama diutamakan. gitu kan ya. Jadi itu Oke. mungkin ya Kak Haris ya, Oke, siap. sebenarnya banyak ya, banyak yang bisa Iya kita iya. lakukan gitu kan ya Mhm. untuk, apa, Menghormati, orang muliakan tua gitu ya? kita gitu kan ya, tapi jangan sampai kita menambah beban sama orang tua. Kayak gini kadang-kadang ya, Heeh. kebiasaan keluarga sekarang ya kalau dalam artian nanti Kak Haris nikah nih ya, Amin, jangan iya. sampai nih ya, punya anak nanti dibebankan sama orang tua lagi. Ya udah anaknya sama kakeknya Oh. aja. Nah ini Oh jangan gitu. sampai gitu kan ya, Oh iya iya, bener udah bener. ya. Kita kerja gitu ya, sibuk ya, Heeh, terus sibuk sama makanya nenek gitu anaknya maksudnya ya? sama neneknya gitu kan ya. Karena apa? Mmm. Karena kewajiban ya itu kan menjadi seolah-olah orang tua kita jadi pembantu gitu kan ya, Iya jadi bener ya, parah babysitter banget kayak gitu gitu kan ya? ya. Iya jadi Heeh. babysitter gitu kan ya. Padahal, Mhm. eee, secara kewajiban kan Allah menitipkan anak itu pada siapa? Pada orang Ke tuanya kita kan. ya? Mmm, Ya, bener. orang tuanya gitu kan ya. Kita Mhm. ya, emang Haris sudah nikah gitu? Oh, maksudnya saya lagi ceritanya, lagi ngarang, lagi ngawur lah, lagi ngayal. Nggak boleh mimpi sekarang ya. Oh ya, astagfirullah. Jadi, ya dalam artian, ya insya Allah ya nanti ya. Jadi Mhm. kepada kedua orang tuanya malah dititipkan sama nenek. Ya bukan berarti ini ya, dalam artian kan tetap malah itu menjadi kasihan lah gitu kan, harusnya dimuliakan gitu kan ya, malahan diberikan beban lagi gitu. Nah Mhm. ini yang harus, apa, yang harus diperhatikan ya. Jadi mungkin Oke, itu ya siap. Kak Haris ya? Oke, terima kasih Kang, Masya Allah. Lanjut yang keempat Kang, Mmm. keistimewaan seorang ibu dalam Islam. Apa tuh Kang, dalam Iya. Islam keistimewaan seorang ibu? Ini saya ditanya kayak ulangan nih ya, nomor satu, nomor 2, nomor 3, ini berapa nomor nih pertanyaannya nih? Oh iya, 5 nomor. Aduh, ini esai 5 semua ya, esai 5 esai. ada PG nggak nih? Oh enggak ada. Aduh, saya pengen pilihan ganda A, B, C, D gitu kan ya, karena kalau esai Nggak ada. harus menjelaskan nih ya. Iya Eee, bener. aduh ini sulit-sulit pertanyaannya nih, nggak tahu saya lulus apa enggak nih gitu kan. Insyaallah lulus, insyaallah insyaallah. Jadi istimewa ya tadi tadi di awal sempat saya singgung ya, memang ibu itu memiliki posisi yang istimewa gitu kan ya. Bukan berarti ayah juga tidak, tapi ini kan pertanyaan terkait bagaimana posisi ibu, keistimewaan seorang ibu ya. Eee tapi secara perintah tadi memang kita diperintahkan untuk memuliakan kedua orang tua kita ya, tidak hanya ibu gitu kan ya. Walaupun memang kedudukan ibu itu ada dalam dalam hadis itu kan ada hadis yang apa, memposisikan ibu itu sampai 3 kali gitu kan ya. Kali ya itu ya, Jadi Masya Allah. ya gitu kan hadis Bukhari itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu redaksi Mhm. lengkapnya itu kan
Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut Ibumu. kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW juga menjawab kembali, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu," gitu kan ya. Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Baru beliau menjawab kemudian siapa lagi? Menjawab, "Ayahmu." Jadi setelah 3 kali ibumu, 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 kemudian Baru ayahmu. bertamu ya. Ya, ya. Nah, terkait dengan hadis ini, Imam Al-Qurtubi itu dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Ya. 3 kali lipat ya, Masya Realitasnya Allah. karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan Itu ketika tadi ya. melahirkan, ya, dan kesulitan pada saat menyusui merawat anak. Ya, Hanya repot dialami lagi. oleh seorang ibu dan seorang Iya. ayah tidak memilikinya. Ya, Iya, walaupun bukan berarti membeda-bedakan ya, cuma mungkin ya karena tadi ya pengorbanannya begitu luar biasa ya, pengorbanannya yang begitu besar sama kita, maka memposisikannya itu memang lebih dibandingkan kepada ayah. Ya, tetapi bukan berarti kita menyepelekan kepada ayah, bukan ya. Tetap itu juga menjadi prioritas utama gitu kan ya. Cuma mungkin kalau dibandingkan memang ya nas syar'i mengatakan dalam hadis ini dikatakan bahwa ibu memang memiliki posisi yang lebih dibandingkan seorang ayah gitu kan ya. Nah makanya ya inilah posisi yang istimewa. Mungkin ada kisah yang sangat populer ya. Ini kisah diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu kisah tentang Juraiz ya. Yang sampai didoakan jeleknya oleh ibunya gara-gara Juraiz ini lebih mengutamakan sholat sunnah ya daripada panggilan ibunya. Ya, jadi karena mengutamakan sholat sunnah, gitu kan, dia didoakan jelek oleh ibunya. Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan ini dalilnya bahwa yang benar itu adalah memenuhi panggilan ibu karena Jurayj sedang melakukan sholat sunnah. Terus melanjutkan sholat hukumnya sunnah, tidak wajib, sedangkan menjawab panggilan ibu dan berbuat baik padanya adalah wajib. Jadi kita harus tahu prioritas amal ya. Jadi orang tua itu memang berbakti sama orang tua itu wajib gitu kan ya. Sholat sunnah, saum sunnah gitu kan ya, itu sunnah gitu kan ya. Nah termasuk juga dalam hal yang wajib ya. Kalau memang hal yang wajib itu bisa kita contoh gini, kita dakwah itu kan wajib ya. Mungkin Kak Haris diminta ngisi gitu kan ya, atau kayak sekarang diminta jadi host gitu kan ya. Kemudian ada tugas atau ada permintaan dari orang tua gitu kan ya. Bukan kita menolak dakwah, bukan, tetapi dakwah itu kan apalagi dakwah berjamaah kayak di komunitas tasbih, makanya ada orang lain yang bisa menggantikan. Maka jangan sungkan-sungkan untuk izin ataupun meminta pengganti ya, dalam artian gini, cari penggantinya yang bisa menggantikan ya. Dakwah tetap berjalan gitu kan ya. Aktivitas dakwah tetap berjalan, tapi aktivitas kita pada orang tua pun juga itu diutamakan berjalan. Kenapa? Karena kewajiban kepada kita pada orang tua itu kan wajib dalam artian kan kita hanya anaknya gitu kan ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan yang berbuat baik sama mereka gitu kan ya. Nah, makanya ini harus diutamakan gitu kan ya. Itu dengan hal yang wajib saja, tapi dalam artian disinergikan ya dengan hal yang wajib. Kalau dengan yang sunnah, apalagi dengan yang mubah, main game gitu kan ya, mabar gitu kan ya. Oh, ada ajakan mabar gitu kan ya. Gitu kan ya. Terus diminta ke warung sama ibunya. Oh, nggak bisa, ini tanggung nih gitu kan. Satu level lagi gitu kan ya. Nah, itu dosa gitu kan ya. Dosa kalau itu ya gitu kan ya. Karena itu mubah, bahkan mubah itu bisa menjadi haram kan ketika melalaikan yang wajib gitu kan ya. Lalai kan, jadi lalai gitu kan ya. Lalai ya, Masya Allah. Oke. Maka ya ini bagaimana keistimewaan seorang ibu ya, seorang ibu, atau bahkan ada kisah lain gitu kan ya. Memposisikan, saya lupa namanya ya, yang meninggal itu, saya lupa namanya. Yang meninggal kemudian susah gitu kan meninggalnya, sampai Rasulullah ancam bakar, ternyata
dia ya pernah ya nggak sengaja gitu kan ya, nggak sengaja bukan menyakiti mungkin ya, jadi melewati rumah orang tuanya, terus membawa makanan orang tuanya itu ingin gitu kan ya, ibunya itu ingin dan ada terbersit perasaan kecewa dalam dalam hati orang tuanya gitu kan ya, sehingga ketika mau wafat itu susah gitu kan dalam menghadapi ajalnya gitu kan ya. Karena hal yang sebenarnya anaknya itu atau sahabat tersebut tidak tahu gitu kan kalau ibunya itu Pengen ya. sakit hati gitu kan ya, sakit hati gitu kan ya. Kenapa? Karena ya lewat gitu mungkin ya, nggak sengaja gitu kan ya. Siapa ya? Alkomah kalau nggak salah ya namanya ya. Saya sambil nginget-nginget pokoknya tadi agak-agak ini gitu kan ya. Iya gitu kan ya. Padahal Alkomah ini seorang sosok sahabat yang soleh gitu kan ya, taat beragama ya, selalu senantiasa berada di saf terdepan gitu kan ya, ketika sholat berjamaah dengan Rasul gitu kan ya. Tapi Dan nggak juga sengaja gitu ya. dia dikenal sebagai sosok yang santun ya, yang santun sama ibunya sebenarnya gitu kan ya. Ketika ayahnya meninggal pun sosok Alkomah ini tidak lepas gitu kan ya dari memperhatikan kepentingan ibunya. Jadi kepentingan abinya itu tidak Abaikan ya. diabaikan gitu kan ya. Nah, cuma memang ketika menikah tadi gitu kan ya, tinggal di rumah sendiri nggak sengaja gitu kan ya, ia kurang memberi pelayanan kepada ibunya ya, makanya membuat ibunya sakit hati gitu kan ya. Jadi agak lalai mungkin ya gitu kan ya. Maupun tadi ada riwayat lain mengatakan berjalan membawa sesuatu, ibunya ya kok saya dikasih istrinya dibawain saya enggak gitu kan ya. Jadi ada perasaan itu tapi dibikin semua sosok yang luar biasa gitu kan Alkomah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Jadi akhirnya ya pas mau ajalnya itu susah sakaratul mautnya, dan ketika diancam dibakar, ibunya pun awalnya nggak tahu apa kesalahan anaknya, tapi ketika diingat-ingat oh ada perasaan atau ada hal tadi gitu kan ya, kekecewaan tadi gitu kan ya. Nah, jadi itu memang sosok istimewa seorang ibu itu ya. Oke, Masya Allah. Ya, ini udah jadi kita tahu ya. Pertanyaannya nih. Belum. Udah. Belum. Aduh, ini esainya banyak nih ya. Satu lagi. Oke, Masya Allah. Kita udah tahu ya teman-teman keistimewaan seorang ibu dalam Islam. Masya Allah, merinding ya. Oke. Iya. Lalu, Kang, pertanyaan selanjutnya. Figur-figur orang hebat dalam Islam hasil didikan seorang ibu. Figur-figur dalam Islam itu siapa aja gitu? Yang hebat-hebat. Sebenarnya gini, berbicara ibu pasti tidak lepas dari kesuksesan seorang anak, ya. Jadi maksudnya itu seorang anak tuh sukses pasti tidak lepas dari figur seorang ibu, gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi kalau berbicara siapa saja banyak sebenarnya ya. Cuma mungkin kita ambil yang terkenal saja ya, yang terkenal dalam artian apalagi yang mungkin ada sosok yang kayak single parent gitu kan ya. Ayahnya sudah tidak ada gitu kan ya. Ya sosok seorang Rasul sendiri kan ketika lahir udah ditinggalkan sama ayahnya gitu kan ya. Ayahanda beliau Abdullah sudah meninggal ketika dalam kandungan. Kemudian setelah itu hanya sosok ibu gitu, walaupun sampai usia 6 tahun ya gitu kan ya. Cuma banyak contoh yang lain bagaimana sosok seorang ibu, didikan seorang ibu itu berhasil menghasilkan ya sosok-sosok yang luar biasa gitu kan ya, hasil didikan seorang ibu gitu kan ya. Contoh salah satunya ada tokoh besar ya dari kalangan tabiin gitu kan, sosok seorang faqih dalam agama yang disebut sebagai Amirul Mukmininnya dalam ilmu hadis, yaitu Sufyan Ats-Tsauri ya.
Masya Ya, Allah. ya sosok ulama besar ini ya generasi ketiga ya dari ya, setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada seorang ibu yang solihah, ya ibu yang Heeh. mendidiknya dan mengimpakkan waktu untuk membimbingnya. Beliau merasa bimbang jika menuntut ilmu maka butuh modal dan bekal. Jika mencari modal dan bekal maka tidak bisa fokus belajar karena ilmu itu mudah. Jadi memang ulama besar Sufyan Ats-Tsauri itu tidak lepas dari sosok seorang ibu gitu kan ya. Solehah. Ya soleha yang mendidik, yang membimbingnya gitu kan ya. Sehingga menjadikan sosok Sufyan Ats-Tsauri ini menjadi seorang ulama besar gitu kan. Masya Kemudian mungkin Allah. yang terkenal ya, ini yang berapa saja mungkin ya contoh ya. Imam Asy-Syafi'i gitu kan ya. Kita mengenal pasti ya. Imam Asy-Syafi'i itu ayahnya wafat dalam usia muda, itu kan. Kemudian beliau dibesarkan oleh seorang ibu. Jadi kalau tadi saya katakan single parent ya, dan mendidik dan memperhatikannya hingga kemudian Imam Syafi'i ini menjadi seorang imam besar ya. Ibunya itu sengaja membawa hijrah dalam artian membawa pindah gitu kan ya. Imam Asy-Syafi'i itu dari tempat tinggalnya di daerah Gaza ya kalau nggak salah pada waktu itu menuju Mekah supaya karena di Mekah menjadi tempat ulama-ulama besar gitu kan ya sehingga menjadi tempat yang cocok untuk menggebleng Imam Syafi'i menjadi ulama besar gitu kan ya. Sehingga nggak salah dengan pilihannya itu, dengan didikan ibunya itu, sehingga pada usia 7 tahun kan sosok Imam Syafi'i itu yang sudah bisa menghafal 30 juz gitu kan ya. Masya Usia Allah. 10 tahun gitu kan ya, sudah bisa menghafal kitab Al-Muwatta kalangan Wow. ya gitu kan ya. Imam Malik ya. Terus Imam Malik terus kemudian juga hadis-hadisnya ribuan hadis sudah dihafal oleh Ya beliau gitu kan ya. Allah. Nah, ini didikan seorang ibu. Kemudian juga ada Imam Al-Bukhari gitu kan ya. Jangan kita lupakan ulama besar gitu kan ya dalam bidang hadis gitu kan ya. Juga seorang yatim ya, ibunya yang mengasuh dan mendidiknya menjadi sosok yang dengan pendidikan yang terbaik dengan motivasi yang luar biasa akhirnya menjadi seorang ulama besar gitu kan ya. Atau juga sosok yang fenomenal juga di kalangan remaja mungkin atau pemuda Islam yaitu sosok Muhammad Al-Fatih ya. Sosok Muhammad Al-Fatih itu ya tidak lepas dari bimbingan seorang ibunya ketika setelah selesai sholat ya ibunya mengajarkan terkait dengan geografi ya. Geografi bagaimana batas-batas wilayah Konstantinopel gitu kan ya. Sehingga Muhammad Al-Fatih serta Muhammad itu bertanya kepada ibunya, bagaimana aku bisa membebaskan wilayah sebesar itu, wahai ibu? Ya, dengan Al-Quran, kekuatan, persenjataan, dan mencintai manusia. Jadi tetap nilai keislaman dijadikan sebagai prioritas utama ya Al-Quran itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak ya Kak Haris ya sosok-sosok lain, figur-figur lain yang dibesarkan oleh seorang ibu, baik itu oleh ibu sendiri single parent tadi ya karena ayahnya atau abinya sudah meninggal gitu kan ya. Ataupun juga yang keduanya masih ada tapi dengan polesan seorang ibu, dengan didikan seorang ibu menjadi sosok-sosok yang besar di masanya gitu kan ya, menjadi ulama besar, menjadi seorang pemimpin yang besar. Itu tidak lepas dari jasa seorang ibu. Ya. Masya Ya. Allah, doa ibu ya terutama ya. Ya, dan ini doa ini salah satu doa yang makbul ya, yang diijabah oleh Allah gitu kan ya. Jadi harus hati-hati ya Hati-hati ya. kita gitu kan ya, jangan sampai mengecewakan seorang ibu gitu kan ya. Kenapa? Karena doanya tidak terhalang gitu kan ya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau ibunya itu sakit hati, makanya harus hati-hati gitu kan ya. Jangan sampai doa yang buruk ya. Ya, jadi ada 3 doa kan yang dalam Islam itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah doa kedua orang tua ya. Yang kedua itu adalah doa orang yang sedang dalam perjalanan, yang musafir. Safar ya. Terus yang sedang safar. Yang ketiga itu adalah doa orang yang dizolimi. Yang ibu itu orang tua itu salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ya. Oke. Iya. Masya Allah. Terima kasih Kang Falah. Iya. Jazakallah, Masya Allah.
Ini udah sholat Isya ya? Ada azan Isya ya? Iya, di saya baru azan Isya nih ya, gak terasa ya kita Gak ngobrol. kerasa ya, Sebenarnya Masya Allah. ya gak sebanding lah dengan apa yang kita obrolkan tuh dengan jasa orang tua kita, tapi mudah-mudahan mungkin ini menjadi pengingat kita untuk senantiasa Iya. berbakti sama orang tua kita, berbakti sama ibu kita, mencintai mereka gitu kan ya. Tidak hanya di tanggal 22 saja, tapi setiap saat, Iya. setiap detik ya kita mencintai mereka, menghormati mereka dan memuliakan mereka gitu kan ya. Masya Allah. Semoga dengan setelah mendengar kajian ilmu dari Kang Fala ini kita semakin taat sama ibu, orang tua, ya makin cinta. Masya Allah. Terima kasih Amin Kang ya. Fala, jazakallah. Iya Kalau oke. mungkin cukup ya kita Iya, cukup tutup enggak. kajian ini. Oke, dengan membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya.